Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 23 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imamu rahimahullah, babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala' aw daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, masalah wal khayt atau memakai benang, wa nahwihima atau yang lainnya, li raf'il bala, untuk menolak datangnya bala, untuk mengangkat bala, au daf'ihi atau untuk menolak bala. Bab ini adalah bab yang sangat penting. Sebagian mengatakan pembahasan semacam ini adalah pembahasan yang sepele, pembahasan yang biasa-biasa saja. Kenapa dibahas? Ini adalah ucapan orang yang tidak faham tentang keagungan tauhid. Mereka yang faham agungnya tauhid, maka ia akan mengagungkan pembahasan-pembahasan tentang masalah tauhid. Di antaranya adalah kesyirikan. Mereka yang menganggap sepele, kenyataannya banyak kaum muslimin
yang masih memakai jimat, yang masih memakai sesuatu yang hal ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Salah satu sebab utamanya adalah meremehkan pembahasan tentang tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min duni idahum yastabshirun." Dan apabila disebutkan tentang Allah saja, idza dzukirallahu wahdah, disebutkan tentang Allah saja, wahdahu artinya tauhid, disebutkan ayat-ayat tauhid, disebutkan pembahasan tentang syirik, ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat terasa sempit, terasa sesak. Wa idza dzukiral ladina min duni, apabila disebutkan selain tauhid, idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergembira. Orang-orang musyrik apabila dijelaskan tentang tauhid, mereka tidak mau. Mereka terasa sesak dadanya. Orang-orang musyrik jahiliyah demikian. Mereka tidak mau pembahasan tauhid. Ini menyesakkan dada, karena mereka punya keyakinan khurafat, punya keyakinan mengagungkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak kaum muslimin hari ini yang apabila disebutkan tentang ayat-ayat tauhid, mereka yang tidak faham menganggap ini permasalahan yang sepele, ini pemecah belah umat dan seterusnya. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting. Demikian pula mereka yang sudah ngaji, tapi menyepelekan pembahasan tentang tauhid. Apabila ini muncul, ini terjadi pada diri kita, ketahuilah iman kita itu lemah. Pemahaman tentang tauhid bagi kita itu masih lemah. Perhatikan Nabi SAW di Madinah atau di Makkah, berapa tahun di Makkah? 13 tahun. Apa yang dijelaskan? Tauhid terus. Ini saking pentingnya. Ini semua pembahasan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, semua penting. Tetapi ada yang lebih penting dan ada yang paling penting. Dan yang paling penting adalah pembahasan tentang tauhid. Maka bab ini adalah bab yang sangat penting. Babun minasyirik, bab termasuk kesyirikan. Lubsul halqah, memakai gelang, termasuk cincin, termasuk kalung. Wal khait, memakai benang. Wa nahwihima, atau yang selainnya. Jadi ada yang jimatnya itu berupa kertas, kemudian diletakkan di dompet. Ada yang jimatnya berupa gambar, foto kiai, kemudian diletakkan di rumahnya, digantung di rumahnya sebagai jimat. Ada pula yang di depan pintu rumahnya dipasang dipasang botol sama paku sebagai jimat. Apa fungsinya? Kata mereka,
untuk mengusir apa? Vampir. Jadi vampir katanya datang. Seharusnya kalau vampir datang kan gak usah takut, kan lucu vampir itu. Vampir itu lucu, jangan takut-takut. Jadi vampir datang kan lompatnya seperti itu lucu. Kasih kelintingan, kasih pring apa? Kuning atau pring apa? Petuk atau yang lainnya. Ini jimat, macam-macam jimat. Maka penulis berkata wa nahwihima, atau yang selainnya, umum. Liraf'il bala, untuk mengangkat bala. Balanya sudah ada, supaya diangkat dengan jimat tersebut. Au daf'ihi, atau untuk menolak bala. Atau balanya belum datang, ditolak dengan jimat tersebut. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, pentingnya pembahasan tauhid dan pentingnya pembahasan syirik. Kemudian dari bab ini terdapat pelajaran ciri khas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan tauhid secara terperinci dan menjelaskan syirik secara terperinci, detail. Apa saja tauhid itu dijelaskan dengan detail. Apa saja syirik itu, ciri-cirinya apa, dijelaskan dengan detail dan terperinci. Adapun dakwanya ahlul bid'ah, walaupun mereka mengaku ahlus sunnah, dakwah mereka mengajak kepada tauhid umum, dan dijelaskan tauhidnya. Dan dakwah mereka juga kadang-kadang melarang kesyirikan, tapi secara umum, gak didetailkan. Atau menurut mereka syirik hanya menyembah berhala. Adapun memakai jimat tidak syirik. Atau meminta kepada para wali juga tidak syirik menurut mereka, karena itu adalah tawasul atau meminta syafaat. Jadi sekali lagi, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khas mereka adalah mendakwakan tauhid secara terperinci, secara detail. Ini ibadah, ini tauhid, harus diberikan kepada Allah saja. Detail doa ibadah harus kepada Allah. Tawakal ibadah harus diberikan, diserahkan kepada Allah saja. Nadar adalah ibadah, tauhid harus kepada Allah saja. Detail. Demikian pula syirik, dijelaskan secara terperinci, secara detail, supaya kaum muslimin faham tentang masalah tauhid dan faham masalah syirik. Kemudian pembahasan berikutnya, memakai jimat, baik itu gelang atau cincin atau kalung dan yang lainnya. Memakai jimat bisa jadi ini adalah syirik kecil, dan bisa jadi syirik besar. Jadi memakai jimat, memakai cincin merah delima. Ada Mbak Fatoni? Cincin merah delima. Sampai dengar enggak? Memakai cincin merah delima, memakai jimat, bisa jadi syirik kecil.
atau bisa jadi syirik besar. Memakai jimat syirik kecil apabila seseorang meyakini jimat tersebut hanyalah sebab. Jadi seseorang apabila meyakini jimat hanyalah sebab saja yang memberi pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi jimat ini sebabnya yang mengabulkan mereka, baik itu untuk mengusir bala atau untuk menolak bala, adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memakai jimat lalu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mempengaruhi, yang punya pengaruh. Jimat ini tidak punya pengaruh, hanya sebab saja, maka ini adalah syirik kecil. Jadi memakai jimat lalu meyakini bahwasannya yang mempengaruhi segala sesuatu ini hanya Allah saja, maka orang yang memakai jimat seperti itu, dia telah melakukan perbuatan apa tadi? Syirik apa? Syirik kecil. Kemudian berikutnya, memakai jimat lalu meyakini jimat ini bisa punya pengaruh. Jadi meyakini jimat ini punya pengaruh, bukan sebab, punya kekuatan tersendiri. Memakai jimat, cincin atau keris atau yang lainnya dengan keyakinan bahwasanya jimat itu bisa berpengaruh secara sendiri, maka perbuatan tersebut adalah syirik besar. Jadi sekali lagi, memakai jimat apabila orang yang memakai tersebut meyakini Allah lah yang maha segala-galanya, Allah yang memberi pengaruh, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang mengusir bala, Allah yang menolak bala. Dengan jimat ini dia meyakini jimat hanyalah sebab, berarti dia terjerumus perbuatan apa? Syirik kecil. Tapi siapa yang meyakini jimat ini punya pengaruh, memiliki kekuatan dari selain Allah, keris itu punya kekuatan dari selain Allah, cincin yang dipakai punya kekuatan dari selain Allah, dan yang lainnya, maka ini adalah syirik besar. Kemudian pertanyaan, mayoritas orang yang memakai jimat, memiliki keyakinan apa? Sebab atau memiliki kekuatan tersendiri? Mayoritas. Sebagai apa? Iya. Jadi mayoritas orang yang memakai jimat, walaupun ada yang lain ya, mayoritas orang yang memakai jimat, mereka meyakini jimat hanyalah sebagai apa? Sebab. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala yang mengusir penyakit atau menolak bala atau yang lainnya. Jadi mereka mayoritas meyakini jimat hanyalah sebab saja. Dengan demikian dijelaskan oleh para ulama kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dari syirik kecil terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menjelaskan syirik besar seperti menyembelih korban kepada selain Allah dan seterusnya. Dimulai dari pembahasan syirik kecil. Kenapa? Karena syubhat ini lemah, sehingga difahamkan terlebih dahulu supaya kaum muslimin faham
Setelah mereka faham memakai jimat dan seterusnya tidak boleh, berikutnya syubhat yang lebih besar, yaitu hulu kepada orang-orang soleh. Berdoa kepada orang soleh lebih tidak boleh lagi, karena ini adalah syirik besar. Kita bacakan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38, Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Surat Az-Zumar ayat 38, Allah berfirman, katakan, apakah menurut pendapat kalian sesembahan-sesembahan yang kalian minta dari selain Allah, apakah mereka mampu? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah menginginkan memberi madarat kepadaku, apakah mereka patung-patung, berhala-berhala, atau semua yang kalian minta dari selain Allah bisa menghilangkan madarat itu dariku? Kemudian au aradani birahmatin, atau jika Allah menghendaki rahmat untukku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa menahan rahmat Allah tidak datang kepadaku? Qul hasbiyallah, katakan hanya Allah saja yang mencukupiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah saja hendaklah orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dari ayat ini fihi al-ihtijaju bil ayah anis syirkil akbar ala syirkil asghar. Berdalil dengan ayat yang menjelaskan syirik besar. Berdalil dengan ayat yang menjelaskan syirik besar untuk syirik kecil. Jadi sama-sama syirik. Jelas ya? Jadi ayat ini tentang syirik besar. Ayat ini tentang syirik besar. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Tetapi digunakan untuk menjelaskan larangan atau peringatan keras dari syirik kecil. Ini tidak mengapa. Maka penulis Al-Imam rahimahullah akan menjelaskan di dalam fawaid bab ini. Demikian pula sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu beristidlal dengan larangan syirik besar untuk syirik kecil. Kenapa? Karena sama-sama syiriknya. Sama-sama perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Ini yang pertama. Yang kedua, asyirkul asghar. Jadi syirik kecil. Jadi apabila syirik kecil ini terus-menerus dikerjakan,
maka akan mengakibatkan seorang terjerumus kepada apa? Syirik besar. Jelas ya? Jadi apabila orang meyakini, oh ini syirik kecil saja, menggampangkan, ini syirik kecil saja. Siapa yang meremehkan syirik kecil, maka dia akan terjerumus kepada apa? Syirik besar. Maka penulis rahimahullah berdalil dengan ayat ini. Ayat ini menjelaskan syirik besar, dan ayat ini umum secara khusus tentang syirik besar, tetapi secara umum juga mencakup syirik kecil. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasannya siapa yang meremehkan syirik kecil, siapa yang terbiasa melakukan syirik kecil, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Seperti halnya dosa, siapa yang meremehkan dosa-dosa kecil, dia akan terseret melakukan dosa besar. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi lubsul halqah wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi syirkun. Dari ayat ini terdapat pelajaran memakai jimat, baik itu gelang atau benang atau yang lainnya, untuk mengangkat bala atau untuk menolak bala adalah kesyirikan. Lalu bagaimana dengan yang umum? Sekarang itu ada gelang menolak apa? Corona. Jadi gelang, ada gelang menolak corona. Apa hukumnya memakai gelang tersebut? Memakai gelang tersebut hukumnya syirik kecil, tergantung. Tidak boleh, karena tidak terbukti secara apa? Medis. Tidak terbukti secara dalil dan tidak terbukti secara ilmiah. Jadi memakai gelang untuk mengusir penyakit, atau gelang dari batu geok atau dari besi, apa itu tidak tahu, itu semuanya itu jangan percaya. Itu adalah termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara dalil. Tidak ada perintah pakai gelang secara syar'i, tidak ada. Lain kalau kita sakit minum madu, ada perintahnya secara syar'i. Dibacakan Al-Fatihah, ada perintahnya. Minum obat juga terbukti secara apa? Secara ilmiah, secara medis terbukti obat insya Allah apa mengangkat penyakit. Tetapi memakai gelang batu geok atau besi, tidak tahu itu besi dari apa, atau dari apa itu tidak tahu besi tersebut, yang dikatakan melancarkan peredaran darah ini dan seterusnya, menghilangkan penyakit, mungkin suatu saat bisa menghilangkan hutang dan seterusnya, dipakai, ini semuanya syirik. Jelas ya? Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik apa? Besar, sesuai dengan keyakinan yang memakainya. Kemudian dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu, dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang memakai gelang dari sufrin. Sufrin apa artinya? Kuningan. Dari kuningan atau dari aluminium atau yang lainnya, dari kuningan. Faqala ma hadhihi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa gelang ini? Apa ini? Jadi harus ditanya dulu, jangan langsung divonis, jangan langsung dihukumi. Qala minal wahinah. Orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku pakai ini untuk mengusir penyakit atau untuk menolak penyakit. Qala inzi'ha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inzi'ha, cabutlah apa itu gelang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena gelang tersebut tidak menambahkan kecuali menambahkan penyakit, tambah lemah. Nah, ini terbukti orang yang ketika pakai gelang, pakai jimat, lalu jimatnya ketinggalan, takut atau enggak? Takut, tambah lemah. Nah, dijimati tadi. Ketika usaha, gamannya ini tidak disah, bingung. Ada yang sebagian seperti itu. Jadi gamannya itu disah. Supaya apa? Supaya bisnisnya laris. Kalau dia lupa mengesah gamannya, ada apa-apa, takut, gelisah. Kerisnya harus kasih minyak wangi, terutama bulan apa? Syuro, dimandikan kerisnya. Kalau tidak gitu, takut kerisnya berontak sampai menyerang dia sendiri, atau takut usahanya bangkrut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innaka la taziduka illa wahnan. Jimatmu itu tidak menambahkan kecuali ketakutan, tambah takut, tambah lemah, tambah penyakit. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jika kamu meninggal dunia, jimat itu masih ada pada dirimu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya, tidak akan selamat selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Dari dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, memakai jimat adalah kesyirikan. Memakai jimat adalah perbuatan syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, dari hadis ini terdapat pelajaran orang yang memakai jimat tambah takut dan tambah lemah. Ini terbukti. Ini terbukti banyak ritualnya pakai jimat itu. Bukan hanya sekedar dipakai saja, tidak pakai ritual, tapi pakai ritual. Dan setiap 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali harus ada ritual-ritual tertentu. Kemudian pelajaran yang diambil dari hadis ini, terdapat pelajaran orang yang memakai jimat jika tidak dilepas, maka dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi berat kematiannya. Jadi memakai jimat itu mempersulit kematian. Itu matinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Kenyataan demikian orang yang memakai jimat, orang yang memakai susuk dan seterusnya. Jadi kalau meninggal dunia semakin susah. Susah sakaratul maut, dan susah jimatnya yang belum terlepas. Maka memakai jimat menyebabkan seseorang mendapatkan kesulitan meninggal dunia
meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadu billah. Dari hadis ini terdapat pelajaran faedah tambahan. Jadi anjuran bertanya sebelum mengingkari, jangan langsung diingkari. Ada orang pakai gelang, pakai cincin, langsung dikatakan ini syirik, ini tidak boleh. Harus tanya dulu, kenapa engkau pakai cincin? Bisa jadi orang pakai cincin hanya untuk sebagai pantas-pantasan saja. Jelas ya, ada orang pakai jam tangan, tidak masalah. Jadi lihat apa kegunaannya. Walaupun lebih utama apabila mayoritas masyarakat memakai cincin, mempunyai keyakinan, janganlah kita ikut-ikutan dengan mereka. Tetapi ala kulli hal, kalau sebelum mengingkari hendaklah ditanya terlebih dahulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada hadis ini, ma hadihi, apakah yang kamu pakai ini? Dari apa, untuk apa ini? Baru setelah dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal a'mala bil khawatim. Amal tergantung penutupannya. Jadi amal seseorang tergantung penutupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung penutupannya. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah walahu, dan juga diriwayatkan Imam Ahmad an Uqbah ibni Amir marfu'an, dari Uqbah ibnu Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'ahullahu lahu. Barang siapa yang hatinya bergantung kepada jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusannya. Jadi siapa yang pakai jimat, malah Allah Subhanahu wa taala mempersulit urusannya. Allah Subhanahu wa taala amalahu, memperlakukannya binaqidi qasdi, dengan kebalikan dari tujuannya. Kepingin sembuh tambah sakit, kepingin tenang tambah gelisah, kepingin kaya tambah apa? Tambah miskin. Bisa jadi kaya tetapi hatinya miskin, gelisah terus. Jadi orang yang percaya dukun banyak gelisahnya, banyak takutnya, tidak sholat. Karena salah satu syaratnya kalau sholat usahanya gagal. Seperti itu, saking jahatnya syaitan. Jadi orang yang pakai jimat, jadi kenapa mereka yang punya mori, punya ini tidak sholat? Jadi ada di antara mereka banyak sekali. Jadi ada di antara mereka mengadu, kalau ininya tidak dihilangkan, tidak bisa sholat. Ketika mau sholat itu banyak sekali penghalangnya. Jadi jinnya menghalangi dia. Maka Nabi SAW bersabda, dan sabda beliau adalah wahyu dari Allah, siapa yang menggantungkan, jadi hatinya sudah bersandar dengan jimat, urusannya tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa yang bergantung dengan jimat dari kerang-kerang, jadi karang, kulitnya kerang itu dipakai kalung. Siapa yang memakai jimat tersebut, fala wada'allahu lahu, Allah tidak membiarkan urusannya mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Orang tersebut usahanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diulu-ulu, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi urusannya.
Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang memakai jimat, ini anaknya dikasih kalung. Jadi kalau anaknya cekuan dikasih apa? Tahu cekuan ya? Gimana Pak Ibnu orang Jawa kalau cekuan? Dikasih apa? Benang, ditempelkan di keningnya atau di gitu kan. Man ta'allaqa tamimatan, siapa yang pakai jimat tamimah, faqad asyraka, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya memakai jimat adalah kesyirikan. Bisa jadi syirik besar atau bisa jadi syirik kecil. Wa ibni Abi Hatim an Hudzaifah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat seseorang memakai gelang dari benang untuk menghilangkan demam. Dia pakai benang ini supaya sakitnya hilang, supaya demamnya sembuh. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotongnya, mencabutnya. Wa tala qaulahu, lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mayoritas manusia itu beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mayoritas manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengingkari orang yang memakai gelang tadi, jimat. Kenapa? Karena memakai jimat ini bukan perkara sepele. Dan jimat ini bukan hanya di badan saja, bisa jadi di mobil. Ada enggak yang melihat jimat di mobil? Warnanya hitam atau warna apapun, jimat di mobil. Jimat di rumahnya dipasang raja-raja, dipasang itu foto. Kadang-kadang mereka diulu-ulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kebakaran. Jadi kampungnya kebakaran, namun ada di antara mereka yang rumahnya tidak kebakaran. Setelah ditelusuri, percaya tidak percaya, kata mereka. Percaya tidak percaya, ternyata di rumahnya ada jimatnya. Nah, ini semakin menjadikan orang yang lain ikut-ikutan. Padahal kalau dicek, tetangganya juga pakai jimat, tapi kebakaran juga. Iyalah ya. Gimana itu? Jadi pasar kebakaran. Ada satu toko yang itu nggak kebakaran, gitu saja, heran semuanya. Ada jimatnya. Tanya yang kebakaran, ada jimatnya atau enggak? Namanya toko, otomatis banyak banyak jimatnya. Apalagi mereka yang tidak ngaji. Seperti itu. Itu kadang-kadang jadi masyarakat itu gampang percaya tidak percaya. Seperti itu. Maka hati-hati dengan tipuan mereka. Jadi mereka langsung gampang percaya. Padahal itu satu perbuatan syirik. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu langsung mencabut. Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mayoritas manusia itu beriman kepada Allah, melainkan mayoritas mereka itu berbuat syirik. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi at-taghlidhu fi lubsil halqah wal khayt wa nahwihima limithli dhalik. Peringatan keras, jadi dosa besar bagi orang yang memakai gelang atau memakai benang, memakai jimat. Ini adalah dosa besar, peringatan keras.
bukan sepele. Jadi jangan menganggap sepele. Ngaji capek-capek yang dibahas cuma jimat saja. Bukan seperti itu. Lihat mayoritas masyarakat. Ketika kita ke pasar, apakah masyarakat punya keyakinan? Jadi mayoritas mereka, terutama kalau kita datang pas pagi, pembeli pertama, apa yang dilakukan? Laris. Ini kenapa ini? Padahal tidak pakai itu juga insya Allah laku. Ini menunjukkan pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling penting. Harus dijelaskan kepada masyarakat secara umum. Pembahasan kedua, annas sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflah. Seorang sahabat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pakai jimat lalu meninggal dunia tidak selamat. Bagaimana selain apa? Sahabat saja jika memakai jimat lalu meninggal dunia dia tidak selamat. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Fihi syahidun li kalami sahabah anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Dari bab ini terdapat pelajaran dalil dari ucapan sahabat bahwasannya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Jadi syirik kecil, pakai jimat ini dosanya lebih besar daripada minum khamar. Pakai jimat ini dosanya lebih besar daripada berzina. Pakai jimat ini dosanya lebih besar daripada mencuri, daripada makan riba. Jelas ya? Karena apa? Karena dosa ini dosa syirik. Jadi kalau kita mengetahui dosa tersebut adalah dosa syirik, maka kita mengetahui bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Lebih besar, walaupun syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kemudian penulis berkata, fihi annahu lam yu'dar bil jahalah. Tidak ada udur bagi orang yang tidak tahu. Nah, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apabila yang dimaksud, jadi orang tidak tahu melakukan syirik lalu meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, dia tidak tahu apakah dia mendapatkan udur. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah panjang lebar, apabila tidak tahunya, benar-benar dia tidak tahu. Alhamdulillah. Jadi kalau dia benar-benar tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi udur kepadanya. Tidak ada dakwah. Sekiranya ada dakwah, dia insya Allah menerima. Jadi orang yang semacam itu, insya Allah kalau tidak tahu tapi dia punya jimat atau yang seterusnya, Allah menerima udurnya. Tetapi tidak tahu apabila sebenarnya dia itu bisa tahu tapi tidak kepingin tahu. Ada pengajian seperti masyarakat Betiting dan sekitarnya, ada pengajian masyarakat Singgasana atau Cermi Indah dan seterusnya. Tahu ada pengajian, malah dicibir, oh itu jamaah lain, jamaah ini. Ini yang dimaksud oleh penulis. Tidak tahu, tidak ada udzur baginya. Kenapa? Karena adanya hujjah. Disampaikannya Al-Quran adalah hujjah bagi orang yang di sekitarnya. Jadi selama mereka tahu di sana ada pengajian, di sana ada dakwah, di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar, lalu tidak mau datang padahal tahu, tidak berusaha tahu, mereka yang tidak mendapatkan udzur. Jelas ya? Maka penulis berkata annahu lam yu'dar bil jahalah. Tidak ada udzur. Jadi tetangga masjid tidak pernah ngaji, punya jimat, tahu dia di masjid ini menyampaikan kajian, tapi tidak datang, meninggal dunia nanti tidak ada udzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dijelaskan adanya kajian Al-Quran, adanya dakwah Al-Quran, dakwatus sunnah, iqamatun lil hujjah ala jami'i ahlil Madinah, sebagai penegak hujjah semua penduduk yang ada di kota tersebut. Karena tidak mungkin jadi satu persatu ditatangi rumahnya, itu sulit. Jelas ya? Maka lihatlah Nabi SAW satu orang saja, hujjah untuk semua orang Arab. Para nabi dan para rasul sebelumnya satu saja, hujjah untuk penduduk negerinya. Apakah diriwayatkan satu-satu didatangi? Ya, datang ke pasar secara umum. Jelas ya? Jadi sekali lagi, udzur karena tidak tahu. Apabila benar-benar tidak tahu, Allah insya Allah menerima udzur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak menghukum. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul pemberi peringatan. Jadi apabila ada peringatan di sebuah desa atau di sebuah kota atau di sebuah wilayah, lalu masyarakatnya tahu ada peringatan, tidak mau datang, maka tidak ada nanti udzur. Jadi masyarakat Betiting yang tahu, tidak ada udzur di hadapan Allah. Ya Allah, sama kayak jimat saya tidak tahu, tidak ada udzur. Maka Allah bertanya, kenapa kamu tidak ingin tahu? Masalahnya mereka itu, umumnya masyarakat itu tahu tapi tidak mau tahu. Ojo ke sana supaya tidak katut. Berarti itu dibentengi, jangan ke sana supaya kalian tidak katut. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit lama-lama banyak yang katut juga. Harus sabar mendakwakan tauhid. Yang berikutnya, fihi annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadur liqaulihi la taziduka illa wahnan. Make jimat itu tidak bermanfaat sekarang. Sekarang tidak bermanfaat. Apalagi nanti. Sekarang tidak bermanfaat. Bal tadurru, bahkan membahayakan. Make jimat itu tidak ada manfaatnya. Yang ada itu madorotnya. Karena apa? Jimat ini tidak terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah tidak terbukti make jimat bisa menolak corona. Yang jelas memakai jimat tambah takut corona, iya. Jelas itu. Jadi memakai jimat tidak terbukti menolak apa-apa, bahkan membahayakan, iya. Maka Nabi SAW bersabda, la taziduka illa wahna. Jimatmu itu tidak menambahkan kamu kecuali tambah bahaya, tambah gelisah, tambah takut, tambah penyakit. Pelajaran berikutnya, al-inkaru bitaghlid ala man fa'ala mithla dalik. Mengingkari dengan keras bagi siapa yang pakai jimat. Jadi pakai jimat apalagi dari keluarga kita, ingkari, tidak apa-apa. Tapi masalahnya kita itu takut kadang-kadang. Seringnya itu kita takut mendakwakan tauhid. Jadi al-inkaru bitaghlid ala man fa'ala mithla dalik, terutama bagi waliul amr, bagi pemimpin, bagi orang yang memiliki kedudukan, hendaklah mengingkari kesyirikan dengan tegas, dengan keras. Adapun kita dengan tetangga kita, ingkari dengan lembut, dakwah mereka, ajak mereka dengan lembut. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pelajaran berikutnya, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Keterangan dengan jelas, penegasan, siapa yang menggantungkan urusannya kepada sesuatu, maka Allah menyandarkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Artinya siapa yang tawakal pada cincin, Allah membiarkan urusannya supaya diurusi cincinnya, dan cincin tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menggantungkan urusannya kepada jimat, Allah membiarkan. Silahkan jimat berbuat, dan jimat tidak bisa apa? Berbuat apa-apa.
At-tasrihu anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Penegasan bahwasannya siapa yang memakai jimat dia telah melakukan perbuatan syirik. Fihi anna ta'liqal khayt minal humma min dalik. Memakai gelang, benang untuk mengusir demam. Anak kecil sawanen dikasih gelang, benang supaya tidak sawanen, maka itu juga termasuk kesyirikan. Ini adalah perbuatan syirik. Kemudian pelajaran berikutnya, tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna sahabah yastadilluna bil ayat allati fi syirkil akbar alal asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Hudzaifah membaca ayat, yaitu ayat tentang syirik besar, sebagai dalil bahwasanya para sahabat yahtajun, para sahabat berdalil membawa ayat tentang syirik besar untuk menjelaskan syirik kecil. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya karena dua-duanya adalah syirik, maka tidak mengapa istidlal mengambil dalil ayat tentang syirik besar untuk menjelaskan apa? Syirik kecil. Kenapa? Alasannya satu, keduanya juga perbuatan apa? Syirik. Alasan yang kedua, karena menyepelekan syirik kecil menjerumuskan ke dalam apa? Syirik besar, dan itu adalah kenyataan. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Demikian pula Abdullah bin Abbas membaca surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Fihi anna ta'liqal wada' minal ain min dalik. Dari bab ini terdapat pelajaran memakai kalung dari kerang, kalung, supaya menolak ain, yaitu menolak mata orang-orang yang dengki. Ini juga termasuk kesyirikan. Fihi ad-du'a'u ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmu lahu. Dari bab ini terdapat pelajaran dianjurkan mendoakan. Jadi orang yang pakai jimat doakan, didoakan. Jadi karena Nabi SAW mendoakan, kita pun disunahkan mendoakan. Semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Jadi kalau ada orang pakai jimat, doakan supaya Allah tidak memudahkan urusannya. Ini faedah dari Syekh Muhammad rahimahullah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lahu. Siapa yang memakai jimat didoakan semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Siapakah yang memakai jimat didoakan semoga Allah membiarkan dia tidak memudahkan urusannya. Jadi faedah ini diambil tu'khadhu min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ala haula alladziina takhadhu tamaima wa wada'a wa laysa hadza bigharib an nu'mar bid du'a ala man khalafa wa asa. Ini tidak sesuatu yang aneh, karena kita diperintahkan berdoa, mendoakan laknat secara umum ya, bukan secara khusus kepada orang yang bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum man yansudud dhalata fil masjid." Jika kalian mendengar orang yang mencari barang yang hilang di masjid, faqulu, doakan, la raddahallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut. Wa idza sami'tum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Dan apabila kalian mendengar orang yang jual beli di masjid, faqulu, katakan, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah
tidak semoga Allah Subhanahu wa taala menggagalkan bisnismu, tidak memberikan keuntungan di dalam bisnismu karena jual beli tersebut dia lakukan di masjid. Intinya disyariatkan. Seperti juga didoakan laknat, mendoakan laknat bagi orang-orang yang meminta atau menjadikan kuburan para wali menjadi menjadi masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa la'anahullah. Di antara maknanya artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan laknat pada orang-orang yang menjadikan kuburan wali sebagai masjid. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.